Baik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pasti baik, Lose. Nah, hari ini kita bersyukur kita kembali akan bersama-sama beribadah di Sekolah Minggu GKY Makassar. Nah, Lose harap kita juga memberi salam kepada orang-orang di sekitar kita, sama Koko, sama Cece atau Mami Papi. Nah, kita akan mengangkat pujian bersama-sama dengan pujian Apa Kabar. Mulai dari ini kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah pada Tuhan. Walaupun secara online, kami tetap bersukacita, kami tetap bersyukur karena kami dapat memuji, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Rosia, ini mau nanya nih. Kira-kira Rosa tahu tidak buku apa yang paling istimewa? Paling istimewa pasti komik. Bukan, Rosa. Bukan. Ada satu buku. Oh, coba tanya adik-adik. Adik-adik tahu nggak buku yang paling istimewa, yang paling indah? Apa? Iya, betul, Alkitab. Nah, dari Alkitab kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita betul. bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk membawa kita masuk dalam pemerintahan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian Alkitab buku terindah.
menaikkan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Halo adik-adik semua, langsung senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik di dalam sekolah minggu GKY Makassar. Ya, walaupun kita masih tetap dalam keadaan online ya, masih tetap bersyukur, kita boleh bersyukur karena masih tetap dalam penyertaan Tuhan ya. Minggu-minggu ke depan mungkin Lausa akan beberapa kita Lausa akan mulai membicarakan untuk membuka sekolah minggu dalam keadaan offline. Tapi nanti Lausa akan umumkan kapan waktunya kita boleh kembali bersama-sama beribadah di sekolah minggu di gereja, begitu ya. Oke, nah hari ini sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh duduk tenang, mendengarkan firman-Mu dan boleh mengerti apa yang firman-Mu katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang menolong menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, adik-adik, minggu ini saya akan membawakan cerita firman Tuhan dari Matius 22 ayat 1 sampai yang ke-14, bercerita tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya, apa itu perjamuan kawin, apa maksudnya di dalam, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Nanti kita akan bahas dulu ya. Saya akan membacakan dulu ayatnya. Adik-adik di rumah silakan membuka Alkitab dan membaca dalam hati. Saya akan bacakan ya. Matius 22 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita dengarkan ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang pergi menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ayat yang ke-7. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekian jauh pembacaan firman kita adik-adik ya. Nah adik-adik, apa maksud Tuhan dari perjamuan kawin yang diceritakan oleh Tuhan kepada orang-orang pada saat itu adik-adik? Apa maksudnya, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Nah adik-adik, kalau semua kasih tahu prinsip dari kita belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan itu adalah karena kita ini adalah orang berdosa. Awalnya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita pun semua adalah manusia berdosa adik-adik. Status kita berdosa sehingga kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Hanya Allah di dalam karyanya yang luar biasa, karya terbesarnya, yaitu adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk membereskan dosa-dosa kita, adik-adik. Membayar tuntas dosa-dosa kita, melunasi tuntas dosa-dosa kita di atas kayu salib. Menggantikan kita yang harusnya dihukum karena dosa yang kita lakukan, digantikan oleh Tuhan sampai selesai. Nah, itulah karya keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita manusia yang berdosa. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan dari Matius 22 ayat 1 sampai 14, di sini melihat raja mengadakan satu pesta perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, di sini raja memanggil orang-orang untuk datang ke dalam pesta perjamuannya adik-adik. Dia menyuruh hambanya, yang pertama pergilah, ajaklah orang-orang atau tamu-tamu yang sudah kita undang untuk datang ke perjamuan ini bersama-sama, begitu ya. Nah, raja di sini memanggil, raja mengundang orang-orang yang diundang atau tamu-tamunya. Tetapi apa yang terjadi sangat disayangkan. Orang-orang tamu-tamu yang diundang itu tidak mau datang. Di sini dikatakannya tidak mau datang. Jadi Allah dalam hal ini raja memanggil orang-orang itu untuk datang ke pesta perjamuan, tetapi mereka tidak mau datang. Sama seperti kita ya, di perumpamaan ini bercerita tentang kita, manusia yang berdosa. Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang sudah menyediakan karya keselamatan sedemikian rupa supaya
supaya masalah kita bisa dituntaskan oleh Tuhan. Tetapi dalam hal ini Allah memanggil kita, Allah mengundang kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi sebagian orang tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, apakah kita tergolong dalam golongan orang ini yang sudah diajak oleh Tuhan, diundang oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima undangan dari Tuhan? Nah, adik-adik, tetapi Allah kita adalah Allah yang maha sabar, adik-adik. Allah yang selalu menunggu untuk kita datang kepada Tuhan, adik-adik. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan apa? Raja kembali menyuruh hambanya yang lain untuk pergi. Katakan kepada mereka bahwa perjamuan telah tersedia. Mereka sudah menyediakan hidangan yang enak-enak. Nah, mereka diajak untuk datang ke dalam perjamuan itu. Kali kedua, raja itu memberikan kesempatan kembali kepada tamu-tamu itu. Nah, akhirnya pergilah hamba ini untuk mencari orang-orang itu. Tetapi apa yang dikatakan? Apa yang mereka dapatkan? Ternyata mereka tidak mengindahkan undangan dari raja. Ya, luar biasa ya. Mereka tidak mau datang dan mereka tidak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi urus-urusannya yang lain, begitu ya. Nah, jadi mereka tidak mau datang ke dalam undangan itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ini gambaran ya seperti kita juga, adik-adik. Kenapa? Kita orang yang berdosa, sudah diundang oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan? Aduh, tunggu dulu lah, saya ada les, ya, saya beresin dulu lesku, baru datang ke sekolah minggu. Oh, saya beresin dulu ini, baru datang cari Tuhan. Gitu. Aduh, tunggu dulu, saya punya game ini sudah sampai stage final, saya mesti tamatkan ini permainan supaya bagus begitu ya, supaya saya puas. Nanti lah gereja, nanti sekolah minggu, nanti saja minggu depan saja. Oh, tunggu dulu, minggu ini saya sudah janji dengan papa mama saya mau ajak saya pergi ke mall Trans. Oh, saya mesti ke sana. Kalau tidak, nanti tidak ada kesempatan lagi. Sekolah minggu nanti saja. Begitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Allah memanggil kita dengan sabar. Bagaimana respon kita? Apakah respon seperti yang kedua ini, menolak Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan dengan alasan-alasan yang lain? Kita boleh periksa diri kita sendiri. Apakah yang kita lakukan? Apakah menolak atau menolak dengan alasan-alasan yang akan kita lakukan? Nah, adik-adik, setelah Allah memanggil, ingat adik-adik ya, waktu kita hidup dalam dunia ini ada batasnya. Ada waktunya kita hidup, 60 tahun, kalau panjang umur 70 tahun, begitu ya. Nah, ada waktunya di mana kesempatan kita sudah habis. Adik-adik, di ayat yang ke-7, setelah hambanya pergi kali pertama, hambanya pergi kali kedua untuk mengundang orang-orang itu, tetapi mereka tetap tidak mau datang. Akhirnya apa yang dilakukan oleh raja yang melakukan pesta perjamuan itu? Dia mengatakan apa? Dia menghukum orang-orang itu, menyuruh pasukannya untuk menghukum orang-orang tamu-tamu yang sudah diundang, yang sudah diajak, tetapi tidak mengindahkan perintah raja. Ada yang dikasih Tuhan, ada batasnya, ada waktunya. Tuhan akan menghukum kita. Allah sudah memanggil, mengundang, mengajak berkali-kali, tetapi kita tetap tidak mau, tetap mengeraskan hati kita. Nah, itulah bagaimana respon yang kita mau berikan kepada Tuhan. Mau datang kepada Tuhan atau tidak? Kalau dia tidak mau datang, ada waktunya kita akan dihukum oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita manusia berdosa, idealnya harusnya menerima hukuman. Tapi karena kasih karunia Allah, maka Dia menggantikan kita, menebus kita, sehingga kita tidak lagi menjadi status orang berdosa, tetapi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak menerima panggilan Tuhan, tidak mengindahkan undangan Tuhan, maka kita sama seperti orang berdosa yang menolak anugerah keselamatan. Nah, adik-adik, kita baca lagi di bawahnya apa yang dilakukan oleh raja ini. Raja sudah mengadakan pesta perjamuan. Nah, apa yang dilakukan oleh raja? Dia memanggil lagi hamba-hambanya. Sini kamu. Pergilah kamu ke jalan-jalan, persimpangan jalan, siapa saja yang kamu temui di situ, mau dia orang jahat, mau dia orang baik, mau dia orang miskin, mau orang kaya, ajaklah datang. Siapa saja yang mau datang ke perjamuan ini, ajak mereka, undang mereka datang, karena tamu-tamu yang diundang itu tidak layak. Yang sebelumnya ya, tidak layak untuk datang ke perjamuan ini. Akhirnya
Itulah orang-orang itu, hamba-hamba itu untuk mengajak siapapun yang mereka temui pinggir-pinggir jalan. Akhirnya mereka yang mendengar panggilan itu, mendengar undangan itu, mereka datang memenuhi ruangan perjamuan kawin itu. Mereka datang ke situ dan bersukacita di dalam situ. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Undangan raja memang untuk semua orang. Mau dia orang jahat kah, mau dia orang baik kah, untuk semua kita. Allah memanggil kita, Allah mengundang kita, untuk semua kita. Mau siapapun kita, Allah mengundang kita. Tetapi respon kita bagaimana dengan panggilan Tuhan? Apakah datang saja, lantas selesai? Tidak seperti itu. Nah, adik-adik, di dalam pesta perjamuan itu, akhirnya raja ini turun ke dalam pestanya. Dia mau melihat tamu-tamu yang sudah datang. Dia melihat ruangan pesta sudah penuh dengan orang-orang. Tetapi dia datang kepada satu orang. Dia berkata kepada orang itu apa? Hei saudara, kamu datang ke pesta kawin seperti ini, tetapi pakaianmu bukan pakaian pesta. Kenapa kamu tidak memakai pakaian pesta? Wah, oke. Raja bertanya seperti itu normal-normal saja dong, ya kan? Masa kita pergi ke acara pesta pakai baju renang? Ya tidak mungkin dong, ya dong? Masa kita pergi ke sekolah pakai baju rumah? Ya tidak mungkin, mesti pakai seragam dong. Mesti ke pesta acara pernikahan pakai baju pesta pernikahan, oke? Kita pergi ke sekolah ya pakai baju seragam, jangan dibalik-balik, begitu ya? Makanya raja bertanya kepada orang ini, mengapa kamu datang ke pesta pernikahan tetapi tidak memakai baju untuk pesta pernikahan? Orang itu diam saja dan tidak berkata apa-apa. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh raja ini, dia menyuruh hambanya untuk mengikat orang ini dan menghukum orang ini. Duh, sadis banget adik-adik ya. Ya, benar adik-adik. Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang tegas. Kalau engkau tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan mendapat hukuman dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, adik-adik, memang banyak yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi hanya sedikit yang berespon positif. Maksudnya apa? Ya kadang-kadang kita datang ke gereja, begitu ya, datang ke sekolah minggu, tetapi kalau sambil main HP, begitu ya, kalau sambil baca komik, mungkin di luarnya Alkitab tapi dalamnya komik, begitu ya. Nah, respon kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita datang ke gereja, sekolah minggu, beribadah kepada Tuhan, dengar baik-baik firman Tuhan, dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Bukan hanya datang saja, santai-santai, langsungnya bercerita di depan, ya bodo amat, masuk kanan keluar kiri, begitu ya. No, tidak seperti itu adik-adik. Tuhan maunya kita datang, benar-benar datang beribadah kepada Tuhan. Menerima panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menerima panggilan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Jangan berkata bahwa saya anak Tuhan, saya percaya sama Tuhan, tapi hidup kita ugal-ugalan, nakal, bantah orang tua, begitu ya, suka pukul temen. Ya sama aja dong, kita percaya Tuhan tapi tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan di hidup kita. Allah maunya apa? Berubah. Kita berubah oleh pembaharuan budi, oleh firman Injil yang sudah kita dengarkan. Datang ke dalam perjamuan dengan pakaian pesta, karena kita sudah mempersiapkan hati kita untuk datang ke dalam perjamuan pesta itu. Kita datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan, kita sudah mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengikuti ibadah dengan baik. Yang adik-adik ini dikasih oleh Tuhan, Allah memang memanggil semua orang, tetapi hanya beberapa saja yang dipilih, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, nah bersyukur kita adik-adik, dari sekian banyak orang, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk ditebus, untuk diberikan anugerah keselamatan. Apa respon kita? Bersyukur, bersyukur, bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Bersyukur saja tidak, tapi kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengasihi orang. Kenapa kita mengasihi orang? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, berbuat baik kepada orang. Kenapa? Karena Allah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah memanggil, mengundang sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan dan menerima panggilan undangan perjamuan kasih, perjamuan kawin dari Tuhan. Oke adik-adik, sekali lagi Rasul memberitahu kita bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan yang seperti itu, dalam keberdosaan kita.
Dia sudah membuat satu karya keselamatan yang luar biasa untuk menyelamatkan kita, memanggil kita, mengundang kita untuk menerima keselamatan itu. Dan setiap kita yang sudah dipanggil, setiap kita yang sudah mendengar, kita boleh merespon Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan yang memberikan kita anugerah keselamatan itu, yang memberikan kita kesempatan untuk boleh merespon apa yang Tuhan panggil dan Tuhan undang kita. Nah, ini kasih Tuhan, bersyukurlah untuk setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan. Oke, adik-adik, sampai di sini langsung bercerita tentang perjamuan kawin yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di pada saat itu. Dan saya berharap arti inti dari perumpamaan perjamuan kawin ini boleh kita mengerti dan boleh kita pahami dengan baik. Oke, nah, sampai di sini langsung bercerita. Saya berharap kita semua mengerti firman Tuhan dan boleh melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita lipat tangan. Bapa kami yang bertata dari surga, terima kasih Tuhan untuk undangan Tuhan, panggilan Tuhan kepada kami, datang kepada Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua karya yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami orang-orang yang berdosa. Kami tidak bisa berkata apa-apa Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur, dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Dan firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh sadar bahwa anugerah keselamatan itu semata-mata pemberian Tuhan, bukan karena usaha kami, tapi karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 ya, nanti akan dibacakan oleh teman kita ya. Nah, nanti kita boleh menghafal di rumah dan kita boleh mendiktekan kepada orang tua ya. Satu hal lagi, langsung mau kasih ingat bahwa akan ada proyek ketaatan yang akan di-share ke grup masing-masing, grup WhatsApp. Lalu saya berharap kita tetap boleh melakukan proyek ketaatan ini yang boleh membuat kita lebih mengenal Tuhan dan boleh lebih dekat kepada Tuhan ya. Oke, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu. Langsung tetap mengingatkan pandemi belum selesai, belum berakhir ya. Tetap ingat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, di rumah saja kalau tidak perlu keluar rumah ya. Oke, langsung berharap kita semua tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Oke, sekian sekolah minggu kita. Minggu depan kita akan bertemu kembali di dalam sekolah minggu GKY Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Bye. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kita bersyukur, kita sudah dengar firman Tuhan. Nah, kita mau juga memberikan persembahan nih Lase. Iya betul, ucapan syukur kita kepada Tuhan ya atas pemeliharaan hidup kita adik-adik. Ya, nah kita mau memberikan persembahan melalui rekening BCA di bawah sini dan barcode di atas sini. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian, beri syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga sudah
memberikan persembahan. Berkati persembahan kami berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Nah, saatnya kita menaikkan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Ibadah kami dari awal sampai selesai, boleh Tuhan pimpin dan sertai. Sekarang kami mohon berkat penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah pimpinan dan penyertaan, kasih karunia dan kekuatan daripada Tuhan saja akan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami, Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan memampukan. Juga orang tua kami dalam segala usaha pekerjaan, biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh nyata bagi mereka juga. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita tidak terasa sudah minggu keberapa nih Elsa? Minggu kedua bulan Juni. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Siapa yang sudah daftar? Saya. Loh, semangat sekali ya dalam mempersiapkan SIL kali ini. Nah, adik-adik juga, bagi yang belum daftar silahkan segera daftar karena kuota terbatas adik-adik ya. Jadi jumlahnya terbatas, jangan sampai terlambat ya. Wan tidak mengikuti SIL, aduh sayang sekali adik-adik ya. Iya, seru ya lo saya. Iya, seru dong adik-adik. Nah, adik-adik sekali lagi yang belum daftar silahkan mendaftar ya. Nah, Rosa juga terus mengumumkan untuk proyek ketaatan. Kalian terus lakukan Family Altar, biar itu boleh menolong kita dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih buat adik-adik yang melayani juga hari ini, Tuhan terus memberkati. Rosalia juga, terima kasih untuk pelayanan hari ini, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, demikian warta hari ini. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu. Dadah. Dadah.